Benarkah Yahudi berhak atas Palestina? Dari sisi manapun sangat sulit mengatakan bahwa orang-orang Yahudi memiliki hak atas tanah Palestina. Klaim ini hanya timbul karena Yahudi memiliki lobi yang lebih kuat di dunia internasional. Lebih dari itu, sangat sulit mengatakan bahwa mereka berhak atas Palestina. Ditinjau dari sisi manapun, sisi historis, nasab, dan agama. Pertama, dari sisi historis. Orang-orang Yahudi selalu beralasan mereka mewarisi tanah nenek moyang mereka di Palestina. Padahal nenek moyang bangsa Arab lah yang pertama kali menginjakan kaki di Palestina, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Orang-orang Kan'an berkuasa dan memimpin wilayah Palestina selama beberapa lama, dan wilayah tersebut mereka namai dengan Tanah Kan'an. Adapun Nabi Ibrahim, jika benar nasab mereka bersambung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak memiliki kekuasaan di tanah Palestina. Beliau tinggal di wilayah tersebut tidak lebih dari 100 tahun. Jumlah keturunan beliau dalam rentang masa tinggalnya beliau hingga masa Nabi Yakub tidak banyak, tidak lebih dari 70 orang. Dan selama masa itu pula, 230 tahun, keturunan beliau tidak memiliki kekuasaan di Palestina. Setelah itu mereka pindah ke Mesir karena Nabi Yusuf menjadi penguasa di daerah tersebut. Kedua, dari sisi nasab. Orang-orang Yahudi saat ini mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak, padahal orang-orang Arab mustarobah juga merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim, bahkan anak pertama Nabi Ibrahim yakni Nabi Ismail. Selain itu, orang-orang Yahudi tidak dikenal memiliki tradisi yang kuat dalam penjagaan nasab. Adapun umat Islam dan orang-orang Arab memiliki tradisi kuat dalam hal ini. Islam menjadikan penjagaan nasab keturunan sebagai salah satu di antara 5 hal yang wajib dijaga dalam Islam. Karena itu, Islam melarang keras perzinahan, dan orang-orang Arab dikenal memiliki tradisi yang kuat dalam menjaga nasab mereka. Upaya yang kuat dalam menjaga nasab mereka genealogikan dengan syajaratun nasab, pohon nasab. Kurang kuatnya tradisi Yahudi dalam menjaga nasab diperparah dengan adanya pemahaman matrilineal, mengambil nasab dari jalur ibu, yang berkembang di antara mereka. Pada abad kedua, rabi-rabi Yahudi mengubah tradisi patrilineal menjadi matrilineal. Mereka menyatakan inilah yang diajarkan Talmud. Keyakinan ini terus berkembang di kalangan Yahudi Ortodoks. Adapun orang-orang Yahudi Amerika tidak begitu mempersoalkan masalah ini. Menurut mereka, jika salah satu dari orang tua, ayah atau ibu seorang Yahudi, dan sang anak tumbuh sebagai seorang Yahudi, maka ia Yahudi. Dengan demikian, semakin ranculah nasab orang-orang Yahudi. Ketiga, dari sisi agama. Agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah agama tauhid, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah agama Islam. Tidak ada seorang pun nabi ataupun rasul yang membawa ajaran selain dari ajaran tauhid ini. Oleh karena itu, Allah Ta'ala membantah penisbatan Nabi Ibrahim kepada agama Yahudi. Allah Ta'ala berfirman, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi, berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Ali Imran 3:67.